Belakangan ini, perhatian publik sempat tertuju pada kondisi kesehatan Ibunda Raffi Ahmad, Mama Ami. Beliau diketahui mengalami masalah saraf terjepit di area leher, yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Saraf terjepit sendiri bukanlah hal yang sepele, karena bisa menimbulkan rasa nyeri hebat, kesemutan, hingga keterbatasan gerak pada penderitanya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa siapa saja tanpa memandang usia maupun kesibukan bisa berisiko mengalami masalah serupa. Apalagi jika ada kebiasaan postur tubuh yang kurang tepat atau beban aktivitas yang tinggi ya pemirsa. Hari ini Hidup Sehat akan mengupasnya tentang saraf terjepit di leher berisiko alami kelumpuhan. Lantas bagaimana gejalanya, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Berikut simak perbincangan di Studio Hidup Sehat pagi ini. Kita akan kupas tuntas agar masyarakat bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan sarafnya. Yuk kita simak. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali kembali menemani Anda di program Kesehatan TV One bersama saya Margareta Novita. Nah pemirsa, pernah nggak sih merasakan kaku atau nyeri di leher tapi tidak kunjung sembuh? Nah jangan diabaikan pemirsa, karena ini bisa jadi indikasi saraf kejepit. Dan di beberapa kondisi pemirsa ini bisa sampai mengakibatkan kelumpuhan. Nah kita mau tuntas kupas nih soal saraf kejepit hari ini bersama Dr. Syahrul, dokter spesialis saraf ya dok ya. Oke, bersama Dr. Syahrul kita mau bahas saraf kejepit pada hari ini. Nah pemirsa, tapi sebelum masuk ke pembahasan ini para pemirsa jangan lupa untuk bertanya dan langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar Instagram @hidupsehattv1. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini ya Dr. Syahrul. Oke dok, ini kita mau membahas soal saraf kejepit dok. Ini kan sering terjadi di masyarakat ya. Ada fakta atau mitos sering menggerakkan leher dengan kuat karena pegal atau lelah ya dok. Ini dapat menyebabkan saraf terjepit. Ini fakta atau mitos nih dok? Fakta. Jadi kalau fakta, kalau gerakan terlalu kuat tentu mengganggu tulang, struktur saraf yang ada di leher. Oke, berarti fakta ya dok ya. Apalagi fakta. kadang saya juga suka gitu dok, tiba-tiba sampai bunyi gitu. Itu sebenarnya bisa ya dok ya? Iya, karena terlalu kuat tadi gerakannya ya. Jadi kalau terlalu kuat, ini tulang leher kita ada 7, kemudian di antaranya ada serabut. Kalau dipaksa itu bisa terjadi gangguan. Oke, nah dok kalau pegal di daerah leher itu baiknya diapakan nih dok? Iya, jadi diperiksa, dites dulu apakah dia karena ototnya spasme atau karena saraf terjepit ya. Jadi yang paling penting kalau memang nyeri diistirahatkan dulu. Kemudian dicek ke dokter untuk dibuktikan apakah ini saraf terjepit atau spasme. Kemudian diberi obat-obat, kemudian mungkin dilanjutkan tindakan fisioterapi. Baik, berarti nggak boleh ditarik gitu ya dok ya, benar, diistirahatkan. Ya. Nah dok, ini ada fakta mitos lagi, sakit kepala, nyeri hingga rasa terbakar ke wajah. Ini sampai ke bahu juga dok, ini merupakan gejala saraf terjepit. Itu fakta atau mitos ini dok? Sebagian besar fakta mungkin, jadi tergantung lokasi di lehernya, di tulang leher kan ada 7. Jadi kalau mungkin bagian atas bisa dia menjalar sampai kemari. Jadi yang khasnya dia kalau ada gangguan saraf terjepit di leher adalah nyeri di leher dan bahu. Mungkin bisa menjalar ke belakang, bisa juga ke depan gitu. Dok bisa sampai ke area bawah nggak sih seperti pinggul atau bahkan sesak nafas gitu dok, bisa nggak? Ya kalau kejepitnya berat bisa, misalnya di daerah di bawah ya, di cervical 5, 6, 7 gitu bisa. Jadi sampai ke punggung, bisa sampai ke bawah. Dia gangguannya 2, gangguan sensorik, nyeri, dan gangguan motorik, gerak, kekuatan. Nah penyebabnya biasanya apa sih dok kalau saraf terjepit ini? Nah penyebabnya kalau paling sering kan usia muda. Usia muda bisa karena trauma, bisa karena inflamasi gitu ya. Bisa karena salah posisi kita dalam bekerja, posisi duduk, ada mungkin komputer gitu. Tapi kalau orang tua di atas 60, 70 tahun, masa tulangnya tulangnya sudah keropos mungkin, kemudian bantalannya itu menipis. Jadi beda strukturnya ya dok ya. Beda penyebab, sangat tergantung usia ya. Tapi paling sering memang terjadinya di leher kah dok atau ada bagian-bagian lain nih? Iya, kalau saraf terjepit itu paling sering di leher yang ruas bawah. Kita sebut di cervical ya, leher itu kan nama tulangnya tulang cervical. 5, 6, 7 dan di bawah. Di daerah lumbal namanya. Nah, lumbal 5, kemudian di daerah tulang ekor. Sakral 1 gitu. Nah dok, kenapa sih dok kalau saraf terjepit di bagian leher itu lebih berbahaya daripada bagian-bagian lain?
Iya, karena dia perserapannya kan mari. Jadi dia bisa gangguan rasa, nyeri sampai ke ibu jari, telapak tangan gitu ya. Kemudian juga mempengaruhi, kalau udah berat tentu mempengaruhi ke organ-organ di bawahnya. Kalau lebih berat lagi tentu dia mungkin akan mengalami kelumpuhan. Oh, Ya, gitu. bahkan bisa sampai kelumpuhan ya kalau memang Ya. tidak ditangani dengan baik ya dok ya. Dengan cepat ya, dengan cepat, Oke. dengan tepat gitu. Nah dok mungkin ada tips pemanasan atau gerakan seperti itu dok. Tapi dokter jangan dijawab dulu karena Ya. kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Baik. Iya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah kita mau lanjutkan perbincangan kita tadi ya dok. Iya. Tadi ada pertanyaan juga nih dok terkait apakah ada umur yang rentan nih terkena saraf terjepit. Iya ada. Jadi kalau usia muda umur 40 sampai 50 tahun, laki-laki lebih sering Oh, dari gitu, Dok. perempuan. 2:1 ya. Kemudian usia tua. Usia tua lebih karena degeneratif dari Oke. tulang, dari bantalan di leher ya. Kalau laki-laki lebih sering terkena itu kenapa dok tadi? Mungkin karena pekerjaan ya, pekerjaan, Oh, aktivitas oke. sehari-hari kan lebih mengangkat beban mungkin yang berat, posisi tidak benar ya. Gitu. Oke. Nah dok, Ya. tapi gaya hidup kita saat ini dok, Ya. kan ada gadget kita sering sekali berlama ya dok kayak Ya. gini gitu. Itu sebenarnya pengaruh juga nggak sih dok pada saraf terjepit? Iya, enggak bagus saja. Jadi kalau berulang, misalnya harusnya kan kita kalau di depan laptop komputer kan lurus sejajar mata dengan ini ya. Mungkin posisinya berulang-ulang, posisi yang salah tekuk terus atau gini, itu bisa mencetus ya. Nah Mencetus. dok, ada nggak sih dok latihan ataupun peregangan pemanasan nih agar terhindar dari saraf terjepit? Iya, mungkin kalau pagi-pagi kalau agak pegel ya kita bisa berdiri, mungkin senam, Oke, bergerak berarti gitu. lurus gini ya dok ya? Ya, ini, Oke, ini boleh ke kiri, ke kiri. ya, kemudian balik lagi ke Oke, tengah, ke kemudian ke kanan. kanan, kemudian balik lagi, kemudian boleh mungkin muter dikit Oh, ya. muter gini ya dok ya? Ya, kemudian ke kanan. Nah ini berapa kali repetisinya Mungkin dok? di 15-20 kali ya, Oh, 15, agar 20. ini rileks lagi. Tapi dilihat kondisinya dulu. Kalau misalnya dia udah ketahan, jangan dipaksa dulu, gitu ya. Ya. Bisa kombinasi sama tangan juga ya dok ya? Oh berarti? bisa, gerakan-gerakannya yang rileks ya. Ya. Nah dok, ini ada fakta atau mitos. Ya. Saraf terjepit dapat disembuhkan dengan diurut. Nih sering sekali nih masyarakat kita Ya. dikit-dikit ke tukang urut aja, ke tukang pijat aja. Ini fakta atau mitos dok? Mitos, jadi mungkin akan terjadi kesalahan. Bagusnya dicek ke dokter dulu. Oke. Jadi cek ke dokter apakah dia ototnya kaku, spasme, atau ada gangguan di saraf tulang belakang, di leher, atau di pinggang ya. Setelah diperiksa, bisa di puskesmas, di rumah sakit, dibuktikan, baru dilanjutkan. Nah, lanjutan itu kan fisioterapi. Dia harus mengerti juga gerakan-gerakan apa yang boleh dilakukan ya, agar tidak menambah cedera di leher ataupun di pinggang gitu. Oke, berarti tadi mitos ya dok ya, bahaya ya kalau Bahaya. dipijat sembarangan seperti itu ya Iya, dok ya. iya. Nah dok, ini ada fakta atau mitos lagi. Saraf terjepit di leher jika diabaikan ini bisa menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Jadi kalau fungsi saraf leher itu kan dua tadi, rasa, nyeri, kemudian gerak motorik ya. Jadi kalau lemahnya pertama nyeri mungkin pelan-pelan, Oke. kemudian diikuti oleh pergerakan, mulai lemah, nah bisa lumpuh, bisa dari ringan sampai berat gitu. Waduh, berarti Iya. dari leher nih bisa ke tangan, bisa ke kaki juga ya Ya, dok? jadi dimulai tangan, kemudian makin berat tentu ke tungkai bawah ya. Oke. Nah dok, diagnosis di rumah sakit ini seperti apa sih dok untuk memastikan kalau ini saraf terjepit seperti itu? Nah kalau di rumah sakit setelah diperiksa oleh dokter, diperiksa rasa, refleks semuanya, pemeriksaan penunjang yang terbaik saat ini memang MRI namanya, Magnetic Resonance Imaging. Tapi sebelumnya biasanya dokter bisa foto aja dulu, foto untuk melihat tulang belakangnya, posisinya, letaknya, foto tulang belakang ya. Kemudian ada juga pemeriksaan saraf, EMG namanya, elektromiografi. Terakhir baru MRI. Tapi dok, kalau di kasus yang berat, ini bisa sampai dioperasi nggak sih dok? Perlu sampai dioperasi tidak ini? Iya, jadi 10-20% tuh memerlukan tindakan operasi. Tentu dokter menilainya dulu deh. Setelah diperiksa, dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang terbaik MRI, baru diputuskan. Oh ini perlu MRI untuk melepas yang tertekan atau memperbaiki struktur tulang gitu. Nah dok, ini kan saya anak kosan ya dok. Saya Iya. sering angkat galon. Nah Iya. ini ada nggak sih dok aktivitas-aktivitas
di masyarakat yang bisa membuat resiko saraf terjepit? Seperti tadi saya angkat galon, tapi kan saya nggak pernah pemanasan ya. Kalau angkat galon itu seperti apa, Dok? Iya, jadi posisinya. Jadi kalau kita ngangkat berat, misalnya posisinya tidak bagus, di lumbal ini terutama. Jadi misalnya aqua itu sampai berapa kilo, 20 kilo atau beban lain ya. Jadi posisi yang nggak kuat, kemudian tubuh kita mungkin nggak kuat. Tubuh mungkin struktur tubuh dia harus dinilai, harus secara hati-hati. Ya. Nah kalau nge-gym nih Dok, kalau di leher sendiri kan kadang ada olahraga yang tumpuannya kepala. Nah itu kalau di leher sendiri saraf terjepitnya resikonya seperti apa kalau olahraga? Nah kalau misalnya ada memang saraf terjepit yang direkomendasi berenang memang. Jadi berenang jauh baik ya. Nah kalau seseorang mau ikut gym tentu instrukturnya harus menilai. Menilai struktur tubuh, posisi tulang belakang, tinggi badan, berat badan itu harus dinilai dulu. Kira-kira apa tindakan gym jenis apa yang sesuai gitu ya. Oke, tetap harus disesuaikan ya Dok ya. Disesuaikan tentu. Oke Dok, setelah ini kita mau menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang tadi sudah mengirim pertanyaan di kolom komentar Instagram. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali usai berikut ini. Baik. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, sesuai janji kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan para pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan melalui kolom komentar Instagram @hidupsehattv1. Dan di belakang kita ini sudah ada beberapa pertanyaan yang paling menarik ini Dok. Ada sekitar 4 pertanyaan, ini kita bisa jawab, kita baca dulu ya Dok ya. Dari pertama ada Salsa BLNB_. Dok, saya izin bertanya, bagaimana sih caranya biar kita bisa membedakan antara sakit leher biasa dengan saraf kejepit ya Dok? Oh ini bagus nih pemirsa. Kemudian ada Gita Marinda Putri 271995. Dok, bagaimana kalau kita salah bungkuk saat belajar, dampak penyakit makin terjadi lagi Dok? Kemudian dari Yopano_, Assalamualaikum Dok, izin bertanya, bagaimana kalau keseringan salah dalam posisi tidur, efeknya seperti apa? Mohon penjelasannya Dok. Dan terakhir ada dari Razaan.740, Assalamualaikum Dok, izin bertanya, kenapa saya setiap bangun tidur leher terasa sakit Dok? Nah Dokter Syarul, boleh ini dijawab? Ya baik, jadi terima kasih pertanyaan. Jadi bagaimana membedakan apakah ini nyeri leher biasa atau karena saraf terjepit? Jadi kalau saraf terjepit itu khas dia. Jadi nyerinya di leher, kemudian di bahu, kemudian kemari menjalarnya, bisa ke ibu jari, bisa ke tengah gitu ya, tergantung jarak sini. Tapi kalau nyeri leher biasa, nyeri di situ aja, di istirahat, hilang. Kalau terjepit tentu tidak akan hilang. Berarti tidak menjalar ya Dok? Ya, sangat mudah membedakannya. Kalau ini mungkin salah posisi tidur tadi ya, yang berulang-ulang. Tentu ini akan spasme, jadi belum tentu saraf terjepit. Nah, paling sering kan tidur, jadi carilah tempat tidur yang nyaman, posisi kepala yang nyaman di tidurnya gitu ya. Kemudian kalau belajar, jadi belajar bagusnya tidak di tempat tidur, jadi mejanya bagus, kursi duduk yang lurus gitu ya, posisi menghadap. Kalau kita baca laptop atau komputer, matanya sejajar, jaraknya 60 cm ya. Jadi dibuatlah senyaman mungkin, serileks mungkin. Jadi menyesuaikan posisi tubuh, kursi, meja, komputer gitu ya. Tapi kursinya juga khusus ya Dok ya, jangan kursi sofa gitu ya Dok ya? Iya, bagusnya ya, kita bisa duduk tegak lurus ya. Ya gitu. Nah Dok, ini kan tadi ada yang tanya, kalau setiap bangun tidur leher terasa sakit Dok, ada tipsnya nggak sih Dok kalau bangun tidur itu posisinya seperti apa? Apakah miring dulu baru bangun atau bisa langsung bangun Dok? Ya serileks mungkin, jadi disesuaikan. Jadi bangun, mungkin duduk dulu, udah agak tenang gitu ya, baru turun melangkah gitu. Jadi semuanya tubuh kita ini harus kita atur sefisiologis mungkin, senyaman mungkin kita sesuaikan ya. Karena kebiasaannya kan kita bangun dengar alarm panik ya Dok ya. Tapi baiknya itu harus rileks ya kalau bangun, harus miring dulu. Nah Dok, terakhir tips agar terhindar dari saraf kejepit. Nih untuk sehari-hari ya, agar tidak mengalami saraf kejepit. Ada nggak sih Dok tipsnya? Ya, jadi leher ini harus kita pelihara betul ya. Karena dia tulang leher ini menyangga kepala kita yang 1.500 gram. Jadi kalau kita bekerja, posisi kita harus baik, kemudian tidak mengangkat beban yang berlebihan. Kalau ada nyeri di leher, menjalar ke bahu, turun kemari, segeralah periksa. Kemudian olahraganya disesuaikan. Sesuaikan umur, usia, jenis kelamin, ya kira-kira yang cocoknya apa. Jadi yang paling dianjurkan senam relaksasi tadi, memang kemudian berjalan kaki ataupun berenang. Nah kalau nyeri sekali, tentu ke rumah sakit atau puskesmas ya, kadang-kadang memerlukan pemasangan
kolar leher, kan ada untuk sementara. Oh, iya. Jadi diistirahatkan pakai obat, fisioterapi, pasang kolar leher. Kalau hebat sekali, tentu ada pemeriksaan penunjang terbaik, misalnya MRI, 10-20%. Kalau udah berat sekali gangguan ini sampai lumpuh, memerlukan tindakan operasi. Oke, jadi jangan sembarang ngobatin ya dok, jangan tiba-tiba dibawa ke tukang urut gitu ya. Kita harus mendeteksi dulu nih ini kenapa. Oke dokter, terima kasih banyak sudah memberikan tips ke pemirsa. Tadi sudah disebutkan juga kalau menghindari saraf kejepit ini baiknya senam relaksasi, kemudian juga mencari olahraga yang cocok nih. Seperti salah satunya tadi berenang ya dok ya, tipsnya. Nah pemirsa, kita juga sudah menemani Anda selama 30 menit, tapi jangan sedih pemirsa, kita akan terus menemani Anda setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita, pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.